Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan ini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat bot dengan Power Virtual Agent. Di sini kita pilih botnya dulu ya. Saya sudah membuat botnya. Yang satu namanya Irwan Assistant, itu memakai bahasa Indonesia. Yang kedua My Personal Assistant memakai bahasa Inggris, tapi saya pengen pakai yang bahasa Indonesia aja. Jadi environment-nya sudah, kita ke topik, bikin topik baru. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah bot untuk menyalakan reminder atau alarm notifikasi di handphone. Jadi kita bisa menyuruh bot kita untuk memberikan kita pengingat, misalkan ingatkan saya 10 berapa menit lagi gitu. Nanti akan ada notifikasinya di handphone. Jadi reminder. Jadi saya kasih nama reminder, deskripsinya topik untuk mengingatkan notifikasi. Nah, jadi di trigger phrase ini maksudnya kata kunci yang membuat topik ini aktif ya. Jadi kalau kita bilang alarm misalkan ke botnya, dia akan menjalankan fungsi reminder ini. Kita ke kanvas. Oke, jadi ketika kita ngobrol dengan botnya, kita bilang alarm. Di sini kita ganti membuat sebuah pertanyaan. Jadi, berapa menit alarm akan diaktifkan? Nah, identify-nya kita ganti save response-nya. Wait, kayaknya ada number. Namanya input alarm. Ini dalam berapa menit alarm akan diaktifkan? Ya, misalkan kita pencet 2 menit atau 1 menit. Terus yang pertanyaan kedua, pesan dalam pengingat alarm yang akan ditampilkan. Nah, ini kita bentuknya teks. Ini pesan input nama variabel. Oke, jadi ketika kita ngetik alarm, akan memunculkan pertanyaan dalam berapa menit alarm akan diaktifkan. Ya, misalkan 1 menit. Terus pesan dalam pengingat alarm apa yang akan ditampilkan. Nanti kita ketikkan, itu kesimpan di variabel pesan input. Alarm juga berapa menitnya akan kesimpan pada input alarm. Ini dibalik aja. Input pesan. Nah, untuk memunculkan notifikasinya, kita tampilkan action. Kita bikin flow baru di Power Automate. Jadi kita mengintegrasi antara Power Virtual Agent dengan Power Automate. Nah, di Power Automate ini kan kita tadi menginputkan number ya.
terus sama teks. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih delay. Delay itu untuk apa namanya? Berapa menit atau berapa second, berapa jam, tapi kita akan memakai menit aja. Berapa menit. Nah, ini number input, oke. Code-nya itu berdasarkan number. Jadi ketika input alarm ini nanti punya variabel, punya isi variabelnya, nanti isi variabelnya itu masuk kita assign, kita masukkan juga ke sini. Jadi ini bakal ngitung di delay-nya. Delay-nya berdasarkan input alarm. Yang kedua kita udah bikin delay, kita bikin lagi notification. Oke, notification mobile aja. Jangan lupa harus sudah terinstall ini ya, Power Automate di handphonenya. Nah, ini kita berdasarkan input. Kan di Power Virtual Agent kita punya parameter input sama number. Inputnya nanti kita ambil dari sini nih, input pesan. Oke. Return value to Power Virtual Agent. Boleh. Jadi kita output pesan. Jadi outputnya ini, kata-kata ini ntar sudah input, sudah berbunyi, sudah gini aja, sudah menampilkan input notifikasi, alright. Kita save. Ini kita ganti nama aja dulu. Alarm notifikasi. Kita save lagi. Kita cek, oke, nggak ada error, nggak ada warning. Oke, nah udah dibikin tadi di Power Automate, kita panggil di call action alarm notifikasi. Nah, variabel number yang tadi kita ngambil dari input alarm. Nih di sini. Terus ini ngambil dari input pesan. Oke, pesan, output pesan berarti kita bikin misek di sini. Output pesan. Wait. Nah, ini dia. Oh. Input must be a number, output must symbol. Nah, ini. Oke, ternyata
cara manggilnya itu diklik, jangan lupa harus ada apa sih namanya, tanda variabel ini. Oke, kita cek dulu, nggak ada error, kita save. Lalu kita tambah kata kuncinya aja. Wih, tambah kata kunci, misalkan buat alarm. Jadi kita pakai buat alarm bisa. Jangan lupa kita save topik lagi. Oke, jadi kita tes dulu. Buat alarm. Dalam berapa menit alarm akan diaktifkan? 1 menit. Kita berikan input. Pesan. Tes notifikasi. Oke, ini kan udah masuk. Kita bisa ngeceknya di sini nih. Nih lagi running. Kita tunggu coba 1 menit. Ini kan delay-nya lagi running. Si Power Virtual ini udah ngasih input. Oke. Nih ada tes notifikasi di ini saya di handphone. Terus ada value yang dibalikan di sini tuh. Sudah menampilkan tes notifikasi. Jadi berdasarkan input yang kita berikan. Oke, berarti botnya sudah bisa berjalan sempurna, tinggal kita publish. Pertama kita harus mengkonfigurasi di mana kita akan mempublish bot tersebut. Ada banyak cara ya, dengan Microsoft Teams bisa, Telegram bisa, tapi yang paling gampang kita pakai demo website dulu. Jadi gunakan bot ini untuk melakukan pengingat alarm. Jadi ini kita kasih bantuan kalau mau pakai bot ini buat alarm. Terus alarm. Kita save. Ini di copy dulu jangan lupa buat kita website-nya. Oke, kita publish. Nah, cara kita ke website yang tadi udah kita copy, kita paste. Nah, ini dia. Apa sih namanya? Halaman website yang kita gunakan untuk membuat alarm. Ini juga bisa kita bagikan ya website-nya. Jadi misalkan kita mau buat alarm dalam berapa menit? Dalam 1 menit. Pesan apa? Angkat jemuran misalnya. Ya udah, nanti dalam 1 menit ke depan akan terdapat notifikasi di handphone untuk mengangkat jemuran. Ya, cara kita tahunya dia dari
dari flow yang ada di sini di Power Automate. Oke. Masih setengah detik lagi. Oke, kita balik ke sini. Nah, jadi bot akan mengirimkan pesan sudah menampilkan angka jemuran notifikasi. Ya, itu juga bisa dikembangkan lagi kalau kita bikin banyak percabangan ya. Kita banyak bikin percabangan, bikin banyak inputan, jadi nggak cuma bisa ngebikin alarm notifikasi, tapi misalkan untuk mengirim email bisa, tinggal kita bikin percabangan di sini, atau ya anything lah bisa kita lakukan. Ya apapun itu yang bisa diintegrasikan dengan Power Automate. Ya saya kira sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.